Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Bapak Fajar Pradana sebagai dosen pengampu kami di mata kuliah ini. Baik, di sini teman-teman dan Bapak Fajar, kami akan menjelaskan tentang analisis data dan pengertian kuantitatif menggunakan R Programming Language dan juga R Studio. Bisa next. Kami sebagai kelompok penyusun yang beranggotakan yang pertama rekan saya Putra Mardika, Jovan Riki Septanu, saya sendiri Rangga Hayran Mar'i, Izdan Safa, dan juga Syahrul Ramadhani. Next. Sebelum kita masuk lebih lanjut, kami akan menjelaskan sedikit terkait R Studio dan juga R Programming Language. R adalah programming language atau bahasa pemrograman dari sebuah software untuk analisis statistika dan juga grafik, dibuat oleh Ross IHK dan juga Robert Gentleman di University of Auckland atau Auckland University di New Zealand, dan kini dikembangkan oleh R Development Core Team. R ini yang pastinya dia memberikan kebebasan kita untuk memakai berbagai macam metode statistik dan juga grafis, dan sangat-sangat bisa diperluas lagi teman-teman karena dia menggunakan bahasa sendiri. Nah, kalau singkatnya sih sebenarnya R Studio adalah IDE yang bisa digunakan untuk melakukan analisis data menggunakan bahasa programming R. Bisa lanjut. Nah, untuk fitur unggulan dari R sendiri itu ada 4 teman-teman. Yang pertama ya analisis statistik tingkat lanjut dan juga dapat di custom, itu yang poin plusnya. Terus visualisasi datanya juga luas, bisa di custom juga, otomatisasi analisis dan juga bisa menggunakan laporan yang di R Studio. Terus juga pembuatan laporan dinamis, yaitu yang biasa disebut R Markdown. Bisa dilanjut oleh rekan saya. Baik, melanjutkan. Di sini ada fitur utama R Studio. Jadi di sini dibagi untuk 4 pane. Yang pertama ada source pane. Source pane sendiri biasanya berada di pojok kiri atas. Ini kegunaannya bisa untuk menulis, menyimpan, dan mengedit script code untuk R file-nya. Script Markdown atau dokumen lainnya bisa juga. Nah, ini bisa dibuka untuk beberapa tab dan dijalankan menggunakan shortcut Ctrl Enter. Selanjutnya ada console pane. Console pane ini berada di bawahnya source pane. Di sini tempat eksekusi kode R secara langsung. Bisa menampilkan hasilnya dari kode yang ada di source pane sebelumnya. Terus selanjutnya ada environment dan history pane. Ini berada di kanan atas. Kegunaannya untuk environment sendiri untuk menampilkan variabel, data, frame, fungsi, dan objek lain yang sedang aktif di memori R. Terus selanjutnya untuk historinya untuk menampilkan daftar perintah R yang pernah dijalankan. Selanjutnya ada pane untuk files, plots, package, help, viewer, dan presentation pane. Untuk file sendiri untuk menampilkan daftar, file, dan folder direktori kerja. Terus plots untuk menampilkan grafik atau gambar yang dihasilkan. Terus untuk package itu untuk daftar paket R yang sudah terinstall. Terus untuk help, tempat membaca dokumentasi fungsi, paket, dan bantuan lainnya. Viewer untuk menampilkan konten web, widget, atau dokumen HTML interaktif lainnya. Terus untuk bagian ini berada di kanan bawah. Next. Bisa dijelaskan untuk rekan saya, Rangga? Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait kelebihan dan juga kekurangan dari R ini sendiri. Nah, yang pertama, kelebihan dari R itu adalah dia itu gratis dan juga open source. Terus juga dia kuat dalam analisis statistik yang lengkap. Terus juga visualisasi datanya bisa fleksibel dan juga bikin data yang keren gitu visualisasinya. Terus komunitasnya yang pasti besar dan juga aktif, di mana banyak akademisi dan juga praktisi yang menggunakan R Studio dan juga R Programming Language. Terus dukungan data untuk data science dan juga machine learning itu masih bisa dihandle oleh R. Terus juga dia bisa membuat laporan otomatis seperti yang dijelaskan oleh Jovan tadi, yaitu R Markdown. Untuk kekurangannya sendiri yaitu ya pasti karena dia menggunakan coding, yaitu perintahnya sintaksnya susah, terus kurang optimal untuk data yang besar, UI-nya kurang user friendly sama sekali, terus juga package itu tidak konsisten biasanya. Bisa di next. Untuk rekan saya bisa dijelaskan? Baik, melanjutkan untuk perbandingannya sendiri untuk R Studio, kelebihannya bahasa pemrograman statik dan di sini sangat fleksibel dan gratis. Banyak fitur-fitur dari R itu bisa digunain di sini. Tapi ada kekurangan. Untuk kekurangannya sendiri cukup simpel, tapi lumayan lah dibilang.
Untuk kekurangannya kalian harus jago ngoding karena di R sendiri full untuk sintaksnya ngoding. Terus untuk JSPP untuk tampilannya lebih modern dan usernya lebih friendly tanpa perlu ngoding susah seperti R sebelumnya. Tapi ada kekurangannya, jelas. Itu fiturnya tidak selengkap R maupun yang di bawahnya SPSS. Terus untuk IBM SPSS, kelebihannya itu tampilannya lebih user friendly sama kayak JSPP, mudah dipahami untuk pemula juga tinggal klik-klik. Tapi untuk ini biasanya berbayar. Terus selanjutnya ada di PSPP. Sebenarnya PSPP sebenarnya mirip dengan PSS, tapi untuk versi gratisnya. Untuk kekurangannya sendiri jelas, yang gratisan pasti fiturnya lebih kurang dari yang berbayar. Next, bisa dijelaskan? Nah, jadi kapan sih R itu cocok digunakan? R cocok digunakan ketika kita tuh ingin melakukan riset, analisis, statistik kompleks, dan juga visualisasi data yang lebih fleksibel. Apalagi kalau kalian tuh jago coding, seperti itu teman-teman. Next. Nah, ini adalah tampilan awal dari kalau kita menggunakan IDE R Studio. Bisa dilihat di layar. Next. Ini adalah langkah-langkah kita dalam mengimport data. Bisa dilihat itu codingannya untuk, dan itu tampilan datanya setelah diimport. Bisa di next. Ini adalah preview data dari kelompok kami yang akan digunakan untuk studi kasus selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Syahrul. Selanjutnya adalah studi kasus berdasarkan dataset yang kami pakai tadi. Di sini kami memakai studi kasus yaitu untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan e-commerce. Nah, dalam era digital ini, kepuasan pelanggan menjadi kunci kesuksesan platform e-commerce. Berbagai faktor dapat mempengaruhi tingkat kepuasan pelanggan tersebut, seperti kualitas produk, harga, kecepatan pengiriman, dan kualitas layanan. Nah, di sini tujuan kami menggunakan studi kasus ini adalah untuk memahami faktor mana yang paling berpengaruh yang dapat membantu perusahaan dalam mengalokasikan sumber daya dan meningkatkan strategi bisnis. Pertama, kami melakukan analisis deskriptif. Untuk di R, kami menggunakan query seperti di sebelah kanan, bisa dilihat. Di sini kami memasukkan numeric vars atau variabel numerik, yaitu product rating, dan lain-lain. Lalu menggunakan query print summary untuk melakukan summary dari analisis deskriptif dari variabel yang masing-masing variabel yang kami masukkan tadi. Di sini bisa dilihat terdapat beberapa hasil, yaitu nilai terendah, kuartil pertama, median, min, kuartil ketiga, dan nilai maksimum dari tiap-tiap variabel. Yang dimana secara keseluruhan dari output itu, data mengonfirmasi bahwa keseluruhan perusahaan memiliki fondasi yang solid dalam service delivery dan product quality. Namun, strategi pricing mereka perlu optimisasi untuk meningkatkan overall customer satisfaction ke level yang lebih tinggi. Next. Selanjutnya kami melakukan uji normalitas menggunakan metode Shapiro-Wilk. Yang dimana di sini kami menggunakan query seperti di sebelah kanan. Bisa dilihat di sini kami melakukan uji normalitas untuk variabel dependen menggunakan query Shapiro.test yang dimana outputnya adalah p-value-nya 4, sekian, yang dimana kurang dari 0,05 yang menunjukkan bahwa data tersebut tidak berdistribusi normal, dan untuk hasil W-nya menunjukkan di angka 0,9 sekian yang menunjukkan datanya agak menyimpang dari normalitas. Selanjutnya, di sini kami melakukan uji korelasi Spearman yang memasukkan variabel-variabel numerik seperti sebelumnya, yaitu product rating, price satisfaction, delivery speed, customer service, overall satisfaction, menggunakan query CoreSpear
seperti yang ditampilkan di kanan layar. Nah, untuk kesimpulannya, hubungan customer service dengan operational satisfaction itu sebesar 0,472, yang berarti hal tersebut menunjukkan hubungan yang positif dan sedang. Customer service menjadi driver utama kepuasan keseluruhan. Improvement di area ini akan memberikan impact signifikan. Lainnya hubungan price satisfaction dengan overall satisfaction yaitu sebesar 0,401 yang menunjukkan hubungan yang positif dan sedang. Kepuasan terhadap pricing strategi berpengaruh cukup besar terhadap kepuasan keseluruhan customer. Nah, terakhir ada hubungan product rating dengan overall satisfaction yang sebesar 0,282. Hal ini berarti menunjukkan hubungan yang positif dan lemah sampai sedang. Yang berarti kualitas produk berkontribusi positif terhadap kepuasan tapi tidak sekuat service dan pricing. Next. Mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji multikolinearitas. Sebelumnya uji koliniaritas di sini kita menggunakan VIF atau variance inflation factor, menggunakan untuk mendeteksi apakah terdapat multikolinearitas dalam model regresi, yaitu hubungan korelasi yang kuat antara variabel independen. Sebelumnya di R-nya kita menggunakan model underscore full, di mana 1M kita menggunakan data overall satisfaction, product rating, terus ada price satisfaction, delivery speed, customer service, terus datanya kita ngerunnya di customer satisfaction itu tadi. Kita menguji untuk hasilnya pada product rating sampai dengan customer service rata-rata berada di 1, lalu untuk multikolinearitas nilai VIF biasanya berada di lebih dari 5 atau 10. Namun di sini kami mendapatkan data di mana VIF berada di kurang dari 5 atau rata-rata 1. Artinya setiap variabel dari data sebelumnya itu tadi tidak terlalu berkorelasi satu sama lain dengan model regresi. Selanjutnya, kami menggunakan uji homogenitas. Uji homogenitas sendiri ialah metode statistika yang digunakan untuk mengetahui apakah 2 atau lebih kelompok sampel memiliki varians atau distribusi yang sama. Uji ini penting sebelum melakukan uji t-test dan lain sebagainya, karena beberapa uji statistik mengasumsikan bahwa varians antar kelompok harus homogen. Di sini pada di R-nya kita menggunakan hitung median terlebih dahulu. Kita menggunakan variabel baru median underscore product, lalu kita menghitung mediannya untuk customer satisfaction yang sebelumnya tadi, lalu menggunakan variabel product underscore rating. Terus tak hanya produk, ada juga untuk di sini ada median customer satisfaction-nya mengambil data sebelumnya, lalu customer underscore service. Terus kita bikin grup antara high dan low berdasarkan median itu tadi. Selanjutnya hasilnya pada Laven test ini berada hasilnya berada di 0,3809. Artinya varians antar kelompok dianggap homogen atau tidak berada secara signifikan, karena sebelumnya nilainya kan ada di 0,3, terus nilai P-nya itu tadi yang 0,3 itu lebih dari 0,05 seperti itu. Next. Kemudian pada regresi kuantil intercept pada overall ini ketika semua variabel independen bernilai 0. Nah, pada R-nya sendiri kita langkah pertama yaitu pembuatan model median regression kuantil dengan nilai T tahu-tahu yaitu 0,5. Nah, kemudian ada model median, overall stratification, product rating ditambah price stratification ditambah delivery speed ditambah customer service.
kemudian datanya customer satisfaction. Lalu pada 2, untuk menampilkan ringkasan hasil pembuatan model, kita semarikan model satu median dan hasilnya muncul seperti contoh, yaitu koefisien lower BD, upper BD, dan juga intercept-nya ada product rating, product satisfaction, delivery speed, dan customer service. Nah, di sini setiap satu unit tambahan, baik dari product rating, price satisfaction, delivery speed, atau customer service, maka dia akan menambah. Dan hal itu akan berpengaruh juga pada overall satisfaction. Lanjut. Kemudian pada regresi kuantil ke-25, di sini kita mengganti taunya yaitu dengan 0,25. Tetap masih menggunakan hal yang sama untuk menampilkan ringkasan model dengan mengganti taunya 0,25, maka akan muncul hasil koefisien lower BD, upper BD, dan juga intercept-nya, product rating, hingga customer service, namun dengan nilai yang berbeda. Lanjut. Nah, kemudian regresi kuantil pada ke-75 yang kita mengganti taunya yaitu 0,75, dan hal ini bernilai 0,64917 sekian. Nah, ini juga masih sama seperti sebelumnya, cuman hasilnya saja yang berbeda. Dapat dilihat dan juga penjelasannya juga terdapat di sebelah kiri. Lanjut. Baik, lanjut pada uji beda. Nah, di sini sebenarnya bisa dilihat perusahaan ingin mengetahui apakah ada puasan pelanggan berbeda tergantung pada jenis produk yang dibeli. Nah, ini akan kita bandingi. Jadi ada faktor yang dianalisis itu ada tingkat kepuasan pelanggan, customer satisfaction, kita kelompokkan jadi tidak puas sampai sangat puas. Lalu ada kategori produk yang dibeli, elektronik, pakaian, makanan. Nah, lalu tujuan analisisnya ini untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan tingkat kepuasan pelanggan berdasarkan kategori produk yang dibeli. Next. Nah, yang pertama kita menghitung median dulu. Nah, yang pertama yang kita lakukan di query-nya itu ada median order. Kita bikin dulu median order. Nah, sama dengan median, lalu dari data order value kita akan dijadikan mediannya. Nah, jadi di return mediannya, lalu mediannya di sini 865.000. Jadi dari median order dari data order value-nya ini kita dapat hasil 865.000, di mana kita akan membuat dua kelompok yaitu high dan low berdasarkan mediannya ini. Nah, jika order value-nya di atas 865.000 itu kita jadikan high. Lalu jika order value-nya di bawah atau lebih kecil atau sama dengan 865.000, kita kelompokkan jadi low. Next. Nah, lalu pada pengelompokan data. Nah, mengelompokkan data ini berdasarkan besar kecilnya order value dengan patokan nilai median. Nah, kita bikin kategori order group-nya dengan label high dan low di sini seperti ini. Order group S. Nah, kita pakai S.factor dalam kurung. Nah, terus kita order group-nya terus head data order group-nya. Nah, terus kita di sini low, high, low, low, high. Terus kita level-nya kita set itu high dan low. Next. Nah, lalu pada uji normalitas ini digunakan untuk mengecek apakah data pada suatu kelompok itu berdistribusi normal atau tidak. Nah, di sini kita coba dengan Shapiro test. Nah, kita cek the overall satisfaction, lalu order group sangat low. Nah, kita di sini lihat untuk yang grup low itu p value-nya sangat kecil, jadi masih 1,000 ya. Jadi masih jauh di bawah 0,05. Jadi data tidak normal. Nah, lalu kita Shapiro test juga untuk yang order group high. Lalu kita di sini lihat p value-nya 2,E-06. Jadi 0,0000-nya 6 kali. Jadi juga juga masih di bawah, lebih kecil dari 0,05. Jadi data tidak normal.
Nah, di sini lihat kedua kelompok data ini tidak berdistribusi normal. Next. Lalu kita uji beda. Nah, kita melakukan uji beda menggunakan uji Man-Whitney untuk membandingkan dua kelompok ini karena salah satu atau kedua grupnya tidak berdistribusi normal. Nah, lalu di sini kita menggunakan Wilcox.test. Nah, overall satisfaction, order group, dan data. Nah, lalu di sum seperti ini, lalu terdapat p-value-nya adalah 1,3 sekian, tapi E min 0,8, jadi 0,00000 ya. Jadi p-value-nya masih di bawah, jadi p-value-nya di bawah 0,05, jadi ada perbedaan signifikan antara kelompok high dan low. Next. Nah, lalu kita visualisasi box plotnya. Ini kita bikin box plot, overall satisfaction, order group, dan data. Terus ada main, bandingan kepuasan. Lalu ini ada Y-nya, overall satisfaction, dan X-nya order value group. Next. Nah, lalu pada kesimpulan uji beda ini. Nah, kesimpulan ini berdasarkan order value ya tadi. Nah, pertama uji normalitas nih, menunjukkan bahwa tadi dan setidaknya satu grup ya, tapi kedua grupnya tadi high dan low tidak berdistribusi normal. Lalu kita lanjut pada uji Man-Whitney, tesnya menghasilkan nilai W-nya 15428 dengan p-value-nya 0,00001.31 ya. Dan nilai p-value ini sangat kecil, lebih kecil dari 0,05, mengindikasikan adanya perbedaan yang signifikan dalam tingkat kepuasan antara kepuasan pelanggan antara grup dengan order value tinggi, high dan rendah. Lalu pada visualisasi box plot ini kita tampilannya itu ada median kepuasan pelanggan pada grup high lebih tinggi, nah, sekitar 4,05 dibandingkan dengan grup low yang memiliki median sekitar 3,95. Nah, hal ini mendukung statistik bahwa order value memiliki pengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Next. Selesai. Itu tadi lah presentasi dari kami tentang penggunaan RStudio untuk analisis data dan juga penelitian kuantitatif. Nah, tadi sudah dijelaskan studi kasus yang kami lakukan. Nah, itu menggambarkan teman-teman bagaimana cara kita menggunakan RStudio dan juga R Programming Language dalam mengelola data untuk menganalisis data tersebut gitu teman-teman. Jadi kita kelihatan juga tuh kalau kami juga perlu coding untuk melakukan analisis itu, seperti itu teman-teman. Mungkin itu saja presentasi dari kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.